Dalam fisika dasar 2, kita mempelajari 4 fenomena penting, yaitu kelistrikan, kemagnetan, kemudian gelombang elektromagnetik, dan juga cabang fisika yang baru, yaitu fisika modern atau pengantar untuk fisika modern. Dan praktikum ini terkait dengan topik yang kedua, yakni kemagnetan. Tujuan praktikum ini adalah menentukan medan magnet di sekitar solenoida beserta parameter-parameter fisik yang berpengaruh terhadap besarnya medan magnet. Pertama, kita akan menentukan hubungan antara medan magnet dengan arus listrik yang mengalir pada solenoida, kemudian hubungan antara medan magnetik dengan rapat lilitan atau jumlah lilitan persatuan panjang, kemudian menentukan konstanta permeabilitas vakum, dan yang terakhir adalah membandingkan antara besar medan magnet di dalam dan di luar solenoida. Terlebih dahulu kita berkenalan dengan objek yang kita pelajari hari ini, yakni solenoida. Apa itu solenoida? Solenoida secara sederhana adalah lilitan atau kumparan yang kemudian kita beri arus listrik sehingga nanti akan timbul medan magnet di sekitarnya, terutama di bagian dalamnya, di bagian sumbu solenoidanya. Bagaimana menentukan medan magnet dalam solenoida? Caranya adalah sebagai berikut. Kita bisa menganggap bahwa solenoida ini sebagai kumpulan cincin, ya, kumpulan dari banyak sekali cincin. Satu cincinnya misalnya kita ambil di sini, kita periksa medan akibat cincin ini. Cincin ini dialiri arus I saja. Kemudian kita mau menentukan medan magnet di titik P di sini. Suatu titik di tengah atau di sumbu cincin ya. Kira-kira di sini misalnya. Nah, kita punya hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart itu kira-kira seperti ini. Kalau saya punya sebuah kawat bentuknya sembarang begini, dialiri arus I, maka medan magnet yang ditimbulkan oleh sepotong kawat, misalnya sepotong kawatnya ini, dl ini, adalah mu 0 I per 4 pi, dikalikan dengan dl cross r to pi, dibagi r kuadrat. Perhatikan bahwa vektor L ini arahnya adalah searah dengan arah arus listriknya, ya. Kalau arusnya mengalir dari sini ke sana seperti ini, maka dl-nya atau mungkin L topinya ke arah sana. Sehingga dl vektornya adalah ke arah sana. Sementara R topi ini adalah vektor satuan yang pangkalnya ada di sini, di potongan kawat yang menghasilkan medan, dan ujungnya ada di tempat di mana kita mengukur medan magnetnya. Dan R di sini adalah jarak antara sumber ini, ya, potongan kawat ini dengan tempat di mana kita menghitung medannya. Kita perhatikan di sini ada cross product antara dl dengan r topi. Kalau kita cari besarnya, hasilnya adalah seperti ini. Hasil dari cross product dl cross r atau magnitudo atau besar dari dl cross r adalah besarnya dl kali besarnya r dikalikan dengan sinus sudut antara dl dengan r. Perhatikan juga bahwa r topi ini vektor satuan, ya, panjangnya 1, sehingga kita tidak tulis angkanya di sini. Dl ini adalah besarnya dl vektor, kemudian besarnya r topi adalah 1, dan sin theta ini muncul dari operasi crossnya ini. Theta adalah sekali lagi sudut antara dl dengan r. Kita terapkan ini, hukum Biot-Savart ini pada cincin. Misalnya kita ambil sebuah partisi di bawah sini, dl-nya kita ambil ke sana, menyinggung cincin di bagian dasarnya cincin, paling bawahnya cincin, ya, dan arahnya itu menyinggung, ya, jadi ke arah sana. Jadi vektor dl ini dia berada pada bidang ini, bidang datar di mana cincin itu berada. Kemudian R-nya itu adalah dari sini, dari partisi yang kita tinjau ke tempat di mana kita akan menentukan medan magnetnya. Perhatikan bahwa dua vektor ini sudah saling tegak lurus, sehingga sin theta-nya ini akan sama dengan 1. Kemudian arah dB-nya kira-kira seperti ini. Aturan cross product mengatakan bahwa kalau kita punya dua vektor dikalikan, ini vektor pertama, ini vektor kedua, ya, vektor pertamanya dl, vektor keduanya r topi, maka hasilnya yaitu dbp ini itu harus tegak lurus terhadap dua vektor yang dikalikan, yang dicrosskan. Jadi kalau kita punya dl ke sana dan r ke sana, maka db1 ini dia tegak lurus terhadap dl dan juga tegak lurus terhadap r topi. Dan kita gunakan kaidah tangan kanan di sana.
Selanjutnya kita ambil partisi kedua di atas ini. Sama, kita cari DL dan R-nya dan nanti kita akan dapatkan DB2 kira-kira ke arah sana. Saya punya sudut bantu alfa beta gamma ini. Perhatikan bahwa DB1 dengan DB2 itu arahnya untuk arah vertikalnya atau komponen vertikalnya itu saling berlawanan, sehingga nanti resultan dari DB1 dan DB2 kita sebut sebagai DB kira-kira begini, ke arah kanan. Ya, hanya ke arah kanan. Nah, dengan demikian kita, ini ada sudut bantunya tadi, alfa, beta, gamma. Beta ini 90 derajat tadi, sehingga alfa sama gamma itu hubungannya begini. Gamma sama dengan 90 derajat kurangi alfa. Nah, sekarang bagaimana medan di P? Medan di P, tadi saya bilang, itu hanya tersisa dB saja. Sehingga kalau kita mau cari totalnya, tinggal kita integralkan. Integral dari dB. Ya, integral dari dB. dB-nya sendiri, dB ini sama dengan kira-kira dB1 dikalikan dengan kosinus alfa, atau dB2 juga boleh. dB2 dikalikan dengan kosinus alfa. Ini dia kosinus alfanya. Kemudian bagian ini mu0i per 4pi r kuadrat itu adalah didapat dari persamaannya Biot-Savart yang ini ya. mu0i per 4pi r kuadrat. Kemudian yang diintegralkan hanya tinggal dl saja. Perhatikan bahwa R itu konstan juga. R itu adalah, kalau kira-kira kita lihat ini cincin dan ini sisi dari kerucut atau selimutnya kerucut, ya, maka kita bilang bahwa ini apa ini namanya? Sisi miringnya kerucut itu selalu konstan untuk seluruh bagian kerucut ya, seluruh bagian cincin ini, sehingga boleh dikeluarkan dari integral. Hasil integral dl hanya tinggal 2πr alias 1 keliling penuh dari cincin. Kemudian cos alfanya kita ganti dengan sinus gamma. Kenapa begitu? Perhatikan hubungan yang ini tadi, gamma sama dengan 90 derajat dikurangi alfa. Sehingga cosinus alfa sama dengan sinus gamma. Dan arahnya adalah sejajar dengan arah sumbu X, ke arah kanan tadi. Oke. Kemudian sinus alfanya kita ganti lagi dengan R besar dibagi R kecil. R besar ini adalah jari-jari, mungkin tadi belum didefinisikan di sini. Ya, R besar itu adalah jari-jari cincinnya. Kemudian R kecil adalah tadi sisi miring dari kerucutnya. Kalau kita punya gamma di sini, maka sinusnya adalah ini, sisi tegaknya dibagi dengan sisi miringnya. R besar dibagi R kecil. Tinggal kita kalikan, ya, pada akhirnya kita punya persamaan ini. Angka 2 ini berasal dari ini, 2pi dibagi 4pi, jadi sisa setengah. R kuadratnya ada di sini, kemudian kalikan satu lagi R. Jadi R pangkat 3 yang kecil ada di bawah. Kemudian R kuadrat yang besar atau jari-jari cincin ada di atas. Kemudian di bagian ini, angka terakhir ini, R kecilnya diubah lagi menjadi bentuk ini. R kuadrat ditambah X kuadrat. Ya. R ini adalah jari-jari. Sekali lagi, X ini, ya mungkin ini belum didefinisikan tadi. X ini jarak antara pusat cincin dengan titik P. Ya, di sini, ini X-nya. Oke, ini adalah medan magnetik akibat cincin. Nah, sekarang bagaimana dengan lilitan atau kumparan? Kita balik lagi ke sini. Kira-kira kita bisa menganggap ini penampang lintang dari lilitannya kira-kira seperti ini. Kemudian kita ambil sepotong kumparan di sini, ya, dengan panjang dx misalnya. Kemudian ini titik P tadi sama dengan titik ini. Medan magnet di sini adalah dB. Kita bisa tuliskan medan magnet di pusat solenoida di titik ini oleh sepotong solenoid atau sepotong lilitan ini kira-kira seperti ini. Perhatikan persamaan ini tuh sama persis dengan yang ini kira-kira, cuman yang berbeda di sini adalah I-nya itu kita ganti dengan DI. Karena kita nggak punya satu cincin tapi sekumpulan cincin yang arusnya kita sebut sebagai DI. Oke, ini adalah medan magnet akibat sepotong lilitan. Nah, DI ini sekali lagi adalah arus listrik pada sepotong solenoida tadi, sepotong lilitan tadi. Kemudian kita bisa mendefinisikan ini rapat lilitan, kira-kira jumlah lilitan N besar dibagi dengan jarak mendatar dari lilitan atau panjangnya lilitan. Ya, panjang lilitan itu maksudnya jarak horizontal dari lilitan ya. Sehingga akhirnya kita bisa tuliskan ini DI sama dengan I besar. I besar itu adalah arus yang mengalir pada solenoid ya. Jadi kalau kita ambil satu cincin, maka arusnya adalah I besar.
Kalau kita punya sekumpulan cincin begini, ya, dalam sepotong solenoid ada sekian cincin, Dn cincin, maka harusnya menjadi ini jumlah cincinnya betul, jumlah cincinnya dikalikan dengan arusnya. Kemudian Dn besar ini kita ganti dengan N kali Dx, dan pada akhirnya yang ini sudah boleh kita integralkan untuk mendapatkan hasil akhir, yaitu medan total yang dihasilkan oleh seluruh bagian solenoida. Semuanya konstan, mu0 kali N kali I per 2 ini semuanya konstan, tinggal yang sisa suku belakang ini, yang suku dalam kurung kotak, R kuadrat dibagi ini, R kuadrat tambah X kuadrat dipangkatkan 3 per 2. Kemudian integralkan dan nanti akan dapat seperti ini. Silahkan dicek kalkulusnya, siapa tahu ada yang keliru di sini. Kemudian kalau kita punya solenoid yang sangat panjang, maka kita berada di tengah sini, ujung kirinya tuh berada nun jauh di sebelah kiri dan ujung kanannya berada di nun jauh sebelah kanan. Sehingga pada akhirnya kita bisa bilang domain untuk X, ya, daerah untuk X ini atau nilai untuk X itu dari minus tahingga yang ujung paling kiri sampai dengan ujung paling kanannya di titik tahingga. Sehingga B totalnya adalah ini. Dengan memasukkan batas-batas pengintegralan ini, minus tahingga sampai tahingga pada persamaan ini, nanti kita akan dapat hasil seperti ini. Oke, mungkin di sini kurang vektornya ya, X vektor. Jadi B vektor seharusnya sama dengan mu0 kali N kali I dikalikan dengan X vektor. Sekian video pengantar untuk praktikum medan magnet dalam solenoida. Pada video selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana teknik praktikumnya, pengumpulan datanya, pengolahan, serta analisis datanya.